saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kami. Maka kami mohon kepadamu, urapilah kami dengan Roh Kudus, agar kami mau mendengarkan firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus bersabda kepada orang banyak, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Ajakan Yesus ini mau membantu banyak orang untuk mengubah haluan mereka, untuk keluar dari kegelapan menuju terang, karena Yesus adalah sumber terang. Dia mau supaya orang-orang yang percaya kepadanya hidup di dalam terang Kristus sendiri. Diharapkan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, apa yang mereka ungkapkan dalam perbuatan nyata sungguh-sungguh sesuai dengan ajaran sumber terang itu sendiri. Diceritakan bahwa Yesus dapat melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ia juga menyembuhkan berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Ini semua ia lakukan oleh karena ia mendapat kuasa dari Allah Bapa di surga. Sehingga dengan penyembuhan-penyembuhan yang ia lakukan, sesungguhnya mau meneguhkan apa yang Yesus wartakan kepada kita,
yaitu kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita hidup di dalam suasana terang, yaitu orang yang mau mendengarkan sabda Tuhan, beriman sungguh-sungguh kepada Allah, dan berusaha dari hari ke hari untuk melaksanakan sabda Allah itu di dalam kehidupan hariannya. Dia mau mewartakan kerajaan Allah kepada sesama, baik dengan perkataan, tapi juga perbuatan nyata. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang yang amat rajin berdoa. Ia selalu membangun komunikasi dengan Tuhan, tetapi juga ia membiarkan Tuhan berbicara kepadanya. Dan setelah itu dia berusaha untuk melaksanakannya di dalam kehidupan hariannya. Ketika orang ini berjumpa dengan orang lain atau sesamanya yang kurang mengandalkan kekuatan Tuhan, daripada ia mengandalkan dirinya sendiri, ia berusaha untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagi orang-orang yang selalu mengandalkan kekuatannya sendiri itu. Dan lambat laun, berkat kuasa Tuhan, banyak orang yang hidup bersamanya mau mencontohi teladan hidupnya, yaitu mau mendengarkan sabda Tuhan, melaksanakannya di dalam kehidupan harian. Karena semua percaya bahwa firman Tuhan menjadi pelita bagi hidup kita semua dalam menjalani seluruh aktivitasnya di dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita, agar kita mampu mewartakan Tuhan dengan mau mencontohi teladan hidup kita di dalam kehidupan harian mereka. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Allah, utuslah Roh Kudus-Mu bagi semua umat-Mu di dunia ini, agar kami mau hidup di dalam terang Kristus, mau mendengarkan ajaran-Mu, dan berusaha untuk melaksanakannya di dalam kehidupan harian kami. Semoga kami mampu menjadi teladan hidup bagi siapa saja yang hidup bersama kami, sehingga akhirnya mereka mau mengikuti teladan Yesus Putra-Mu yang nampak dalam kehadiran kami ini. Bapa yang maha baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.